Akhirnya minggu ini kita bahas lagi It Welcome to Derry. Kita bakal bahas tiap 2 episode sekaligus. Jadi sekitar 2 minggu satu kali kita bahas. Karena memang ini momennya kita nunggu kapan munculnya Pennywise. Ternyata belum juga dimunculin bahkan sampai ke episode keempat ini. Dan memang udah dikonfirmasi juga bahwa di episode kelima itu Pennywise langsung muncul dengan beberapa footage juga trailer udah dimunculkan. Dan itu serem parah. Tapi yang gue suka dari series ini, kenapa gue selalu bilang ke kalian ini harus nonton. Karena memang worth it banget buat kalian tunggu setiap minggunya guys. Karena apa? Karena emang ini intensitasnya, tensinya, transisinya untuk munculnya Pennywise itu benar-benar bikin deg-degan jantung, dagdikduk, copot gitu. Dan kita sebagai penonton penggemar dari versi film dari It-nya sendiri itu sebenarnya udah tahu sosok Pennywise ini siapa, sosok Pennywise ini di mana, ngapain gitu. Tapi di sini di seriesnya dibikin prequelnya balik lagi ke masa belakang, ke masa lalu, gimana kembali ke kota Derry, awal mula munculnya itu. Yang paling menarik lagi di episode 4 ini justru kita langsung dibukakan gerbang cerita tentang masa lalu dari Pennywise ini di jutaan tahun lalu, bahkan sebelum munculnya manusia pertama. Siapa ya manusia pertama? Adam kali. Jadi sebelum Nabi Adam itu dicerita di sini ya, ini fiksi ya, muncul itu Pennywise sudah jatuh duluan dari meteor, dari bintang, boom, jatuh ke kota Derry itu. Dan akhirnya di sini ada suku asli dari kota Derry tersebut akhirnya mengetahui bahwa ada entitas aneh di sini. Dan akhirnya mereka mengambil senjata meteor tersebut yang kayak sarangnya kayak gitu guys. Karena memang sebelumnya si sosok Pennywise ini ternyata dikurung di suatu penjara. Gara-gara jatuh itu pecahlah si kurungan itu yang membuat dia bebas kemana-mana. Dan akhirnya si suku asli Indian ini, gue gak tahu suku apa, yang jelas mereka itu mengetahui ya bahwa kelemahan dari Pennywise ini adalah dari sarangnya itu ya, mirip-mirip kayak Superman mungkin ya, akan terluka mungkin kena dengan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan Krypton, itu juga sama ya. Dan ini juga dibawakan, diceritakan juga Pennywise ternyata bisa terluka dan juga takut dengan ornamen-ornamen dari penjaranya yang bisa menahannya. Dan akhirnya di sini suku asli tersebut mengambil satu serpian dibikin jadi pisau yang bikin si sosok Pennywise ini ketar-ketir kalau ngelihat pecahan ini guys. Nah, perlahan waktu ternyata It ini sebutan modernnya ternyata di awal-awal namanya itulah Galo guys. Dimana Galo ini ternyata adalah It di versi sekarang. Dan wow, di sini juga kita akan melihat eksplorasi dari karakter Lily lagi yang dianggap gila, padahal dia nggak gila, dia ngelihat sosok itu beneran gitu. Kemudian juga ada Will lagi, Will Hanlan yang merupakan generasi awal sebelum nanti bakal munculnya Mike Hanlan yang ada di versi It film yang pertama. Kemudian juga ada juga Ronnie yang memperjuangkan bapaknya nih kok di penjara nggak bersalah gitu. Ini juga menarik karakter Ronnie ini, ternyata dia pengen membela dan akhirnya emaknya si Will itu, si Charlotte itu datang juga ke penjara dan akhirnya dapat akses lah. Karena dia kan kulit hitam gitu tapi dia cerdik kayak gitu, dan akhirnya dia berhasil menemui si bapaknya si Ronnie ini. Ternyata dia mengakui diam aja bahwa dia membunuh anak-anak itu. Ada dosa besar lagi yang disimpannya. Di tahun 60-an lu nggak bisa kalau warna kulit lu hitam berwarna terus punya hubungan dengan kulit putih, apalagi yang udah bersuami, itu bakal digantung di pohon. Nah, ini yang ditakutkan sama bapaknya si Ronnie. Makanya di sini dia nggak pernah menepis kalau dia membunuh 3 anak tersebut, karena dia ada kesalahan besar yang bikin dia juga ketar-ketir. Walaupun lolos, nanti ketahuan ternyata alasannya adalah dia berpacaran sama wanita kulit putih, terjadi begitu saja gitu semalam itu. Dia bisa digantung, dipancung guys, bayangkan. Dan ini ceritanya menarik banget sih. Di satu sisi kita penasaran dengan karakter Pennywise-nya, di satu sisi kita penasaran dengan karakter Will Hanlan dan teman-temannya. Di satu sisi kita penasaran juga dengan development karakter dari Lily. Tapi sekarang kita justru diajak untuk ikut ke satu cerita lagi. Bapaknya si Ronnie ini ternyata punya hubungan rahasia sama orang kulit yang berwarna berbeda. Aduh, ini pusing banget. Dan gue seneng ya, ternyata di sini dieksplorasi lah suku asli ini ternyata udah mengetahui posisi dari Pennywise ini dan nggak mau bilang ke para tentara ini guys, karena bahaya banget gitu. Sedangkan para tentara ini justru mau mengambil kekuatan ketakutan itu guys. Dan yang terpecahkan juga di episode 4 ini adalah ketika si Will ini punya teori yang justru menurut gue cerdas banget, dimana dia punya teori kalau si Pennywise itu nggak kan buru-buru membunuh mangsanya, karena dia nunggu adrenalin ketakutan kita manusia itu udah penuh dulu, dirasa udah cukup, baru dia dihap
dimakan tuh kepalanya. Dan itu rahasia yang kayaknya nggak kita dapatkan di versi film-filmnya. Kalau di versi filmnya kita anggap dia sebagai monster pemakan anak, bisa berubah seperti apa saja. Tapi teori-teori kayak pemakan adrenalin ini tuh justru agak baru nih kalau kita lihat. Dan ini menarik banget dan bisa gue bilang Will ini adalah karakter yang cerdas banget. Tapi di episode 4 ini juga mulai terungkap bahwa sosok Pennywise ini tetap terkubur di kota Derry, nggak bisa kemana-mana gara-gara memang akhirnya di masa lalu ternyata setelah tewasnya beberapa suku asli, anak-anaknya ini akhirnya berhasil menemukan penjaranya si Pennywise ini, mengambil pecahan-pecahan beling-beling dari bahan-bahan penjara tersebut dan ditancapkan ke 13 titik di hutan tersebut untuk dia nggak bisa kemana-mana. Makanya dan tiba-tiba ada para militer ini yang akhirnya nanti membongkar jimat-jimat ini, itu yang bahaya, itu yang bikin dia bisa kabur kemana-mana guys. Itu sih parah banget dan itu cikal bakal terjadinya kenapa Pennywise yang ada di film-film bisa kabur dan pergi kemana-mana semau dia. Itu sih serem parah sih. Di episode ketiga juga nggak kalah menegangkan, dimana event utama dari episode ketiga ini adalah ketika anak-anak ini pergi ke kuburan malam hari untuk membuktikan bahwa apa yang mereka lihat itu benar, supaya si Lily ini nggak dianggap gila dan kemudian juga bisa membela kasus dari ayahnya Ronnie. Kemudian datanglah si Will, Rick, Lily, Ronnie ke kuburan tersebut dan bener aja. Di sini teman-temannya yang udah diambil sama si Pennywise, arwahnya datang, dipoto, pas mereka cuci gitu ya di ruangan merah itu kan ada ya. Tapi di awal episode keempat ketika Lily dan teman-temannya datang ke kantor polisi dan menunjukkan foto-foto itu dengan sangat yakin, semuanya hilang. Dan itu sering terjadi ya di cerita-cerita klinik, cerita-cerita horor kita di film-film horor Indonesia juga terjadi gitu kan. Karena penampakan sesungguhnya itu di foto itu kurang jelas. Dan ini benar-benar dibuktikan di sini guys. Tapi yang menarik yang bikin bulu kuduk merinding adalah di antara foto yang nggak jelas itu ada satu foto Pennywise yang asli, badutnya itu beneran muncul dan gak hilang di foto itu. Meskipun diremehkan sama polisi tersebut, yang bikin gua merinding adalah ketika arwah ya di foto itu gak menghilang, gak kabur dan jelas banget bahwa itu adalah badut. Artinya energinya itu sudah sangat-sangat besar. Apalagi kalau kita dengar-dengar gitu beberapa sudah kata-kata orang-orang tetua-tetua kalau ada beberapa jin mungkin yang bisa menggerakkan mouse, misalnya mouse ini digerakkan tuk kayak gitu. Itu artinya energinya udah kuat banget di antara jin-jin yang lainnya. Dan ini Pennywise juga di foto muncul dan dia nggak menghilang. Gue bener-bener gak sabar untuk menantikan episode kelima karena emang ini bener-bener kayak diulur kita. Nanti ketika muncul episode 5, boom, kebakaran. Si Will mungkin kebakaran, bapaknya kebakaran. Dan akhirnya nyambung dengan cerita dari Mike yang bapaknya kebakaran. Dan ini menarik banget ya. Di akhir episode keempat juga tidak kalah menegangkan ketika Dick Halloran yang merupakan karakter dari The Shining ini punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa kayak menggunakan telepatinya kayak gitu. Pertama di sini dulu, terus kayak gini. Wah, itu pas kayak gini tuh gue serem parah sih. Dan akhirnya dia masuk ke kesadaran pemuda setempat tersebut, namanya adalah Daniel. Dan disitulah dia mencari tahu apa rahasia di mana disembunyikannya si Pennywise ini. Ternyata diceritakan bahwa di jutaan tahun lalu ada kemudian juga blokade jimat-jimat ini. Jadi akhirnya Halloran tahu bahwa sebenarnya ada talisman ataupun jimat yang ditancapkan di 13 titik untuk membuat karakter ini nggak keluar. Dan akhirnya sekarang setelah si Halloran tahu dan disampaikan ke petingginya di militer, selesai sudah, ini bakal menghancurkan jimat tersebut. Makanya di akhir momen ketika si Halloran bertanya ke Daniel, di mana kami bisa menemukan gerbang itu, dan akhirnya dibuka pintu, ada rumah yang ada di film-film dari It yang disebut dengan Neighbor Street. Neighbor Street kan ada salah satu rumah tua seram yang udah banyak banget bunuh dirinya di sana. Makanya Pennywise di sana karena emang ada banyak sekali sejarah-sejarah ketakutan yang ada di rumah tersebut, sehingga dia sering ada di sana. Jadi kayak rumah base campnya si Pennywise lah. Sehingga di beberapa film, di film pertama, film kedua juga akhirnya kan kita lihat bahwa rumah itu selalu muncul kan. Dan ya akhirnya kita melihat lagi di sini Neighbor Street tersebut, dan digadang-gadang bahwa di bawah dari rumah tersebut, di dekat dengan sumur tua tersebut ada terowongan yang akhirnya akan menuju ke bawah hutan tempat meteor yang jatuh jutaan tahun lalu tersebut. Dan di situ sangkarnya. Dan akhirnya sekarang di ending dipertunjukkan sama Dick Halloran oleh si Daniel ini, udah selesai. Ini kekuatan jahat bakal muncul, dan kita lihat di beberapa teaser trailer untuk episode kelima ada kebakaran-kebakaran dan akhirnya muncul. Dan ini yang paling ditunggu sama si makhluk entitas yang namanya Pennywise ini adalah ketika si militer ini membebaskan dia dengan merusak talisman-talisman ataupun jimat-jimat itu. Ini sih serem parah dan gue seneng banget sih ngikutin ceritanya. Dan kita akan lihat bagaimana Bill Skarsgård akan kembali mengulangi perannya sebagai It. Ya,
Ini seneng banget sih. Secara keseluruhan mulai dari sinematografi gue suka, chemistry antar karakter gue suka. Karena memang ini bentuknya episode ya. Tapi entah gue mulai merasa bahwa development karakter dari beberapa karakter anak-anaknya itu juga keren banget gitu. Khusus untuk episode 4 ada beberapa adegan yang bikin nyilu. Yang pertama adalah adegan ketika Will Hanlan ini lagi mancing sama bapaknya gitu ya. Dan tiba-tiba ada ikan di situ, gue udah nutup-nutup tuh kan. Aduh ini jangan muncul, jangan boom muncul gitu. Ternyata enggak. Tiba-tiba ada bapaknya si Will tersebut yang dengan bentuk yang udah kebakaran kayak gitu, itu juga serem banget sumpah, jadi cukup merinding lah gitu. Dan adegan kedua yang bikin merinding juga, dan ini lebih ke nyilu ya, ketika karakter Margie ini yang ada di toilet yang pengen ngejebak si Lily karena disuruh sama teman-teman jahatnya itu, tiba-tiba matanya melotot gitu, langsung maju kayak gitu, digergaji di sana, itu juga lumayan luar biasa bikin nyilu juga. Dan yang menarik adalah si Lily akhirnya di sini salah paham, dianggap oleh teman-temannya bahwa Lily yang bakal membunuh si Margie ini. Ya kita lihat aja ke depan gimana nasib Lily, apakah dia tetap masuk ke rumah sakit jiwa lagi atau dia bisa kabur, bisa lari, bisa alibi. Mungkin ya ke depan si Margie ini akan gabung dengan tim aneh ini. Tim aneh ini bakal bergabung nambah satu anggota lagi karena Lily udah diperlihatkan keanehan yang luar biasa ini guys. Dan hormon-hormon ketakutan udah mulai ada dan dia menjadi salah satu makanannya si Pennywise. Dan itu saja pembahasan kita untuk It Welcome to Derry ini. Dan sekali lagi mungkin ya ke depan kan biasanya kan kita bahas 2 episode sekaligus. Ke depan di episode 5 kayaknya ya Pennywise bakal muncul, dan itu gue langsung bahas di 1 episode aja deh. Karena udah mulai seru nih, mulai episode 5, 6, 7, 8, boom, itu bakal pecah parah gitu. Dan nantikan terus buat teman-teman juga yang suka dengan pembahasan It Welcome to Derry tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di pembahasan Welcome to Derry minggu depan.